And time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has been mine. What a spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can stop God? Sing me, how can stop God? And always see, how can stop God? Oh, how can sing with me? How can stop God? Oh, see how can stop God? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord Almighty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He'll walk in change in dark, and darkness shall to hide, and never there before, and never there before. How can we stop God? Sing with me, how can we stop God? And always see how can we stop God? Chapter. Apakah zaman antikristus, kemartiran, pengangkatan, dan kerajaan 1000 tahun sedang datang? Bagian kedua. Paul C. Jong. Chapter. Pasal 8. Sangkakala yang menandakan ketujuh malapetaka. Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 13. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah.
Lalu malaikat itu mengambil pendupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Maka lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absinthus, dan orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Exegesis. Wahyu pasal 8 menuliskan malapetaka yang Allah turunkan ke dunia ini. Salah satu pertanyaan yang sangat penting di sini adalah, apakah orang-orang kudus akan termasuk atau tidak di antara orang-orang yang menderita karena malapetaka itu? Alkitab mengatakan bahwa orang-orang kudus juga akan mengalami malapetaka ketujuh sangkakala. Dari antara ketujuh malapetaka, mereka akan mengalami semua kecuali yang terakhir. Malapetaka tujuh sangkakala dituliskan di dalam pasal ini adalah malapetaka yang sesungguhnya yang akan Allah turunkan ke dunia ini. Allah mengatakan bahwa Ia akan menghukum dunia dengan malapetaka yang akan dimulai dengan dibunyikannya ketujuh sangkakala oleh malaikat. Ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Ini menunjuk kepada ketenangan yang terjadi sebelum murka Allah ditumpahkan kepada manusia. Allah akan berdiam diri selama beberapa waktu sebelum mencurahkan malapetaka yang mengerikan itu ke dunia. Ini menunjukkan betapa mengerikan dan beratnya malapetaka ketujuh sangkakala darinya. Ketika manusia menghadap Allah sesudah melalui malapetaka ini, mereka yang diselamatkan akan menerima kehidupan kekal, tetapi mereka yang tidak akan menerima penghukuman kekal. Jadi, dengan menyadari waktu yang bagaimanakah hari ini, kita harus bangun dan melakukan pekerjaan pekabaran Injil. Ayat 2. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan tujuh sangkakala. Allah memakai tujuh malaikat untuk melakukan pekerjaannya. Tetapi jangan lupa bahwa di zaman ini Allah bekerja melalui orang-orang benar yang percaya kepada firman Injil air dan roh. Ayat ketiga. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu.
Ini menunjukkan bahwa Allah yang mendengar doa-doa yang dinaikkan orang-orang kudus di tengah penganiayaan dan kesengsaraan karena iblis dan pengikut-pengikutnya akan menurunkan semua malapetakannya ke dunia ini. Pendupaan emas di sini menunjuk kepada doa-doa dari semua orang kudus, yang berarti bahwa ketika doa-doa mereka dipersembahkan kepada Allah, semua pekerjaannya akan digenapi. Allah bekerja dengan mendengarkan doa-doa orang-orang kudus. Ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ini menunjukkan betapa Antikristus sudah menyiksa orang-orang kudus di dunia ini. Karena kesengsaraan yang terjadi di akhir zaman, orang-orang kudus akan berdoa kepada Allah untuk mengusir Antikristus, untuk membuat kesengsaraan itu segera berlalu dari mereka, dan untuk menunjukkan kepada orang-orang yang membunuh mereka betapa dahsyatnya murka Allah atas mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah kemudian menerima doa-doa orang-orang kudus. Sesudah menerima doa-doa orang-orang kudus ini, Allah akan mulai menghakimi Antikristus dan pengikut-pengikutnya dengan malapetaka ketujuh sangkakala dan ketujuh cawan. Penghukuman Allah atas Antikristus dan pengikut-pengikutnya adalah jawaban terakhir atas doa-doa orang-orang kudus. Ayat 5-6. Lalu malaikat itu mengambil pendupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Allah sedang mempersiapkan malapetaka ketujuh sangkakala ke dunia ini. Karena itu, dunia ini tidak akan lepas dari ledakan guruh halilintar dan gempa bumi. Ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Malapetaka yang pertama adalah terbakarnya sepertiga bumi, di mana sepertiga pohon-pohon dan seluruh rumput-rumputan hijau hangus terbakar. Malapetaka ini akan terjadi di seluruh hutan di dunia ini. Mengapa Allah menurunkan malapetaka jenis ini? Karena manusia, meskipun mereka melihat keindahan ciptaan Allah dengan mata mereka sendiri, tidak mengenal pencipta itu adalah Allah dan menyembahnya, tetapi justru menyembah makhluk dengan merupakan penciptanya. Roma 1 ayat 25. Allah karena itu menurunkan malapetaka ketujuh sangkakala kepada mereka yang tidak memberikan kemuliaan kepada Allah dan bahkan melawan Dia. Ayat 8-9. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Malapetaka sangkakala kedua adalah jatuhnya suatu bintang yang menabrak dunia ini. Asteroid itu akan jatuh di laut dan membuat sepertiga dari laut itu menjadi darah, membunuh sepertiga dari makhluk yang bernyawa di laut, dan membinasakan sepertiga dari semua kapal. Melalui alam yang diciptakan Allah, manusia menerima banyak berkat-berkat. Tetapi bukannya bersyukur kepada Allah atas berkat alam semesta ini, mereka menjadi sombong dan kemudian melawan Allah. Malapetaka yang kedua menghukum mereka atas dosa ini. Ayat 10.
Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Mengapa Allah mengizinkan sebuah asteroid untuk jatuh menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air? Karena manusia, meskipun dihidupi oleh Allah yang adalah penguasa kehidupan, tidak menyembah dan bersyukur kepadanya, tetapi justru meremehkan Tuhan atas kehidupan ini. Ayat 11. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Karena malapetaka yang ketiga ini, sepertiga sungai dan mata air menjadi Absintus, dan banyak yang akan mati karena minum air itu. Malapetaka ini adalah penghukuman bagi orang-orang berdosa yang sudah menyiksa Allah dan hati orang-orang kudus. Jadi Allah tidak akan pernah gagal dan dalam membalas bagi orang-orang kudus untuk semua perbuatan yang dilakukan melawan kebenaran. Ketika orang-orang berdosa membawa penderitaan kepada orang-orang benar, Allah akan menghukum mereka. Malapetaka yang ketiga adalah malapetaka yang lain kepada alam. Hal itu diturunkan karena dosa ketidaktaatan manusia yang tidak percaya kepada Injil air dan roh yang diberikan oleh Allah. Absintus di dalam Alkitab senantiasa menunjuk kepada penghukuman kepada mereka yang tidak taat dan melawan Allah. Ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Malapetaka yang keempat adalah digelapkannya sepertiga matahari, bulan, dan bintang-bintang. Sepanjang waktu itu, manusia sudah mengikuti iblis dan sudah mengasihi kegelapan. Karena itu mereka tidak menyukai terang keselamatan yang bersinar karena Injil air dan roh yang diberikan oleh Kristus. Dengan demikian, untuk mengajarkan kepada mereka betapa mengerikan dan betapa terkutuknya kegelapan itu, Allah akan memberikan malapetaka kegelapan. Malapetaka ini juga untuk menunjukkan betapa dahsyatnya murka Allah bagi dosa mereka yang membenci Yesus Kristus dan mengasihi kegelapan. Sebagai akibatnya, sepertiga matahari, bulan, dan bintang di dunia ini akan kehilangan terangnya dan menjadi gelap. Ayat 13. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa masih ada lagi celaka yang akan terjadi kepada semua yang hidup di dunia ini. Karena itu, semua orang-orang benar dan mereka yang melawan Allah akan dibebaskan dari dosa-dosa mereka dengan percaya kepada Injil air dan roh sesegera mungkin. Beginning at the end, the God and partner child to have and temper 84 and temper 84 the God happy in God.
Father, Father's be teacher, the title in the pen, the title in the pen, my pen, Shaka, she with me happy, Shaka. Lord, she happy, happy, shall come, happy, shall come, she will be happy. Shall come, Lord, she happy, happy, shall come.